Halo semua, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih gimana para ilmuwan bisa merapikan jutaan spesies di planet kita? Nah, hari ini kita akan menyelami sistem yang luar biasa, sebuah sistem untuk mengkatalogkan setiap makhluk hidup di bumi, mulai dari bakteri paling kecil sampai paus biru yang paling besar. Coba deh, kita sering bingung kan, ini buaya atau aligator ya? Terus, tunggu dulu, paus itu sebetulnya ikan bukan sih? Kebingungan kayak gini ini menunjukin betapa rumitnya dunia alam kalau kita nggak punya sistem yang jelas buat mengelompokkannya. Bayangin aja, ada jutaan jenis hewan, tumbuhan, jamur. Tanpa ada sistem pengelompokan, mempelajarinya bakal susah dan kacau balau. Nah, ini dia masalah besarnya, kekacauan. Dan para ahli biologi harus menemukan cara untuk membereskan semua ini. Biar gampang bayanginnya, ini tuh kayak masuk ke supermarket, di mana semua barang ditumpuk jadi satu. Atau perpustakaan raksasa, tapi nggak ada katalognya. Wah, pasti pusing 7 keliling kan nyari apa yang kita mau. Nah, karena itulah klasifikasi jadi sangat-sangat penting. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bahas soal kekacauan ini. Terus, kita kenalan sama pahlawan di balik sistem pengarsipan ini. Lalu, kita akan bedah tingkatannya, dari yang paling umum sampai spesifik. Memahami kenapa nama ilmiah itu penting, lihat cara kerjanya, dan terakhir, kita akan tur singkat keliling 5 kingdom utama kehidupan. Oke, jadi gimana caranya kita mulai beresin semua kekacauan ini? Jawabannya ada di satu cabang ilmu pengetahuan yang memang didedikasikan untuk menciptakan keteraturan. Namanya taksonomi. Tujuannya simpel banget, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang sama. Jadi yang mirip-mirip dimasukin ke satu grup, yang beda dipisahin. Bikin semuanya jadi jauh lebih gampang buat dipelajari. Nah, di balik setiap sistem yang hebat, pasti ada arsiteknya kan? Dalam cerita kita kali ini, pahlawannya itu seorang ilmuwan dari Swedia yang idenya, wah, masih kita pakai sampai detik ini. Dan inilah dia, Carolus Linnaeus. Di abad ke-18, dia memperkenalkan sebuah sistem klasifikasi berjenjang yang benar-benar mengubah dunia biologi. Dialah yang menciptakan sistem pengarsipan super rapi untuk perpustakaan kehidupan kita. Nah, yang keren dari sistemnya Linnaeus ini, cara kerjanya tuh kayak piramida terbalik. Atau gampangnya kayak folder di dalam folder di komputer kita. Kita mulai dari kategori yang super luas, terus makin lama makin sempit, sampai ke yang paling spesifik. Sistem ini punya 7 tingkatan utama, atau kita sebut takson. Kita mulai dari yang paling umum, yaitu kingdom. Terus turun satu persatu sampai ke tingkatan paling khusus, yaitu spesies. Semakin kita turun ke bawah, anggotanya jadi semakin mirip satu sama lain. Biar kebayang, yuk kita coba langsung aja klasifikasiin hewan yang kita semua kenal. Kucing. Oke, pertama-tama dari level paling atas, kucing itu masuk ke kingdom Animalia. Ini adalah grup yang gede banget, isinya semua hewan dari serangga, ikan, sampai gajah. Oke, kita persempit lagi ya. Kucing punya tulang belakang, jadi dia masuk ke filum chordata. Terus, dia punya bulu dan menyusui anaknya, yang menempatkan dia di kelas mamalia. Tahu nggak? Manusia dan paus juga ada di kelas ini loh. Makin spesifik lagi nih, kucing itu kan pemakan daging, jadi dia masuk ke ordo Carnivora. Lalu, dia masuk ke famili Felidae alias keluarga kucing-kucingan, barengan sama singa, harimau, dan macan tutul. Dan akhirnya, kita sampai di 2 tingkatan paling spesifik. Genusnya adalah Felis, yang isinya kucing-kucing berukuran kecil, dan spesiesnya adalah Catus, yang nunjukin secara spesifik kalau ini adalah kucing domestik yang kita pelihara di rumah. Nah, dari 2 tingkatan terakhir tadi, genus dan spesies, Linnaeus ngasih kita sistem penamaan 2 kata yang elegan banget dan super berguna. Namanya binomial nomenklatur. Kenapa pakainya bahasa Latin? Soalnya Latin itu bahasa mati. Artinya, maknanya nggak akan berubah-ubah lagi seiring waktu. Ini penting banget biar ilmuwan dimanapun, kapanpun, bakal pakai nama yang sama persis. Nggak ada lagi salah paham. Aturannya simpel, tapi wajib diikuti. Kata pertama yaitu genus, huruf depannya selalu kapital. Kata kedua, spesies, semuanya huruf kecil. Dan yang paling penting, dua-duanya harus ditulis miring. Jadi yang benar itu Felis Catus. Ingat ya, F-nya besar, C-nya kecil, dan semuanya dicetak miring. Ini kayak tanda tangan resmi buat setiap spesies. Oke, sistemnya udah ada. Tapi gimana caranya ilmuwan ngenalin organisme baru yang mereka temukan? Nah,
Mereka pakai alat keren yang namanya kunci determinasi. Anggap aja ini kayak main game pilih petualanganmu sendiri versi biologi. Yuk, kita coba mainin. Bayangin kita nemu hewan aneh. Kunci determinasi atau kunci dikotomi bahkan ngasih kita pertanyaan simpel, ya atau tidak. Contohnya, hewan ini punya tulang belakang nggak? Kalau jawaban kita ya, kuncinya bakal ngarahin kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, lanjut. Dia punya rambut atau bulu dan menyusui anaknya nggak? Nah, ini ciri yang sangat spesifik. Dan kalau jawabannya ya lagi, bingo, kita berhasil. Kita udah bisa pastiin kalau organisme itu masuk ke dalam kelas mamalia. Keren kan? Cara ini efisien banget buat navigasi di perpustakaan kehidupan yang luas ini. Oke, sekarang kita zoom out lagi, lihat gambaran besarnya. Seluruh sistem ini ngebantu kita ngatur semua makhluk hidup ke dalam beberapa grup super besar yang disebut kingdom. Dan sistem yang paling umum dipakai saat ini adalah sistem 5 kingdom. Jadi ada 5 kelompok raksasa. Pertama ada Monera. Ini rumahnya para bakteri. Terus Protista. Ini kayak kotak campur aduknya dunia mikroba. Ada yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan. Ketiga, fungi atau jamur. Si jagoan daur ulang di alam. Keempat, Plantae, yaitu semua tumbuhan. Dan terakhir, Animalia, kerajaan kita, para hewan. Masing-masing punya peran super penting. Jadi dari yang tadinya kacau banget, sekarang jadi super teratur. Taksonomi ini benar-benar kayak peta buat kita menjelajahi perpustakaan kehidupan. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Dulu kan sistem ini cuma lihat dari ciri fisik aja ya. Sekarang dengan adanya genetika, kita bisa langsung baca kode kehidupan itu sendiri. Dan ini yang bikin seru, kita jadi nemuin hubungan-hubungan yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Ini memaksa kita buat terus merevisi pohon kehidupan. Jadi pertanyaannya sekarang, seiring kita makin dalam ngulik DNA, kira-kira bakal ada nggak ya kingdom ke-6 yang muncul di masa depan?